Jangan terlalu bangga. Aku nggak tahu teknik hipnosis macam apa yang kamu pakai untuk membohongi mereka semua. Tapi begitu penyamaranmu terungkap, nasib kamu pasti akan jauh lebih menyedihkan. Jaya melontarkan kalimat kasar itu sekaligus untuk memberanikan dirinya. Dia dengan paksa mendorong pelayan yang menyiarkan nama tamu untuk melampiaskan amarahnya. Dia langsung berjalan menuju pintu dan mau pergi. Apa mereka kira akan bisa lepas dari sana semudah itu? Tiba-tiba muncul lebih dari 10 pengawal yang dibawa oleh Wahyu Pradana. Mereka pun langsung memblokir pintu keluar. Jaya menunjuk ke arah Agam. Dasar pecundang. Apa maksudmu? Hah? Asal kamu tahu ya, kamu masih bagian dari anggota keluarga Pambudi. Kalau kamu berani menyerang orang-orang tua seperti kami, berarti kamu orang yang tidak bermoral, tidak setia, dan tidak berbakti. Tidak bermoral? Agam tersenyum aneh. Kata-kata itu harusnya lebih cocok untuk menggambarkan diri kalian sendiri, kan? Tapi jangan khawatir, aku tidak punya waktu untuk berhadapan dengan kalian. Tahu diri juga kamu. Jaya mencibir, terlihat sangat berani. Sebenarnya, mereka semua sudah ketakutan sampai punggungnya pun basah karena keringat dingin. Agam melihat sekilas ke Jaya dan yang lainnya. Tatapannya penuh dengan kejailan. Persis seperti kucing yang melihat tikus. Agam berkata, hari ini adalah hari terakhir untuk pertunangan antara aku dan Citra. Tidak peduli nantinya kita dapat akta cerai atau tidak. Intinya aku tidak akan ada hubungan apapun dengan keluarga Pambudi. Jaya berkata dengan nada dingin. Omong kosong, kamu sudah bukan anggota keluarga Pambudi. Kamu tidak pantas. Setelah mendengarkan kata-kata itu, para tamu di belakang Agam tidak bisa menahan senyum dan tawanya. Tawa Jaya langsung membuat keluarga Pambudi merasa takut dan menyesal atas umpatan kasarnya barusan. Jaya Pambudi, jadi Pak Agam sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga kalian, kan? Tanya seorang bos perusahaan sambil menyeringai. Jaya merasa berbulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Pak Lukman, maksud saya. Sebelum Jaya bisa mengatakan apa-apa, Pak Lukman yang dimaksud langsung mengeluarkan buku utangnya dan melanjutkan. Utang keluarga kalian totalnya 4,7 miliar. Sudah lewat dari batas waktu bayarnya. Aku sudah ajukan permohonan ke pengadilan untuk membekukan aset kalian sesuai dengan jumlah utangnya. Pokoknya, kalau kalian gak bayar utangnya sekarang, jangan harap bisa keluar dari sini. Putri, kamu punya utang biaya keanggotaan di klinik kecantikanku lebih dari 1 miliar. Kamu harus lunasi semuanya hari ini. Adi Buono, kamu sudah melanggar kontrak sampai proyek aku rugi besar. Berdasarkan kontrak, kamu harus lunasi semuanya hari ini. Adi Buono, kamu sudah melanggar kontrak sampai proyek aku rugi besar. Berdasarkan kontrak, kamu harus menanggung sebesar 70% dari total kerugiannya, yaitu sekitar 15 miliar. Cahya Wangsa, Hardi Pambudi. 2 tahun lalu kalian pinjam 16 miliar dari Bank Hirtaka untuk perputaran modal. Sampai sekarang baru bayar 2,7 miliar doang. Kamu harus lunasi sisanya sekarang. Orang-orang di sana rata-rata pernah terlibat dengan keluarga Pambudi dalam urusan bisnis. Sekarang keluarga Pambudi sudah tidak ada hubungan apapun dengan Agam. Jadi para pebisnis itu tidak akan ragu lagi dan langsung menerkam mereka seperti sekawanan serigala lapar. Mau menggerogoti keluarga Pambudi sampai ke tulang-tulangnya. Jaya Pambudi. Joshua melangkah maju dan berkata dengan keras. 2 tahun terakhir ini, kamu sudah memanfaatkan industri farmasi keluarga Pambudi untuk menjual obat palsu dan racun untuk menghasilkan keuntungan besar. Kamu harus tanggung jawab atas kejahatan ini. Jaya merasa sangat takut sampai keringatnya bercucuran. Dia panik dan berkata, enggak. Masalah ini sudah aku selesaikan. Waktu itu aku sudah mencapai kesepakatan damai dengan para korban dan aku sudah bayar ganti rugi. Jadi sekarang tidak ada yang harus aku pertanggungjawabkan. Hehe, kamu pikir aku bodoh? Joshua mencibir. Kalian cuma mencapai rekonsiliasi dengan orang-orang yang keracunan dari obat-obatan itu. Bagaimana dengan 11 orang yang meninggal? Apa kamu memohon maaf juga dengan mereka? Pikiran Jaya langsung kacau dan wajahnya pun memucat. Tidak mungkin. Mendingan kamu selidiki dengan jelas. Jangan sembarangan tuduh anakku. Nyonya Miati langsung memarahi dengan wajah kesal. Joshua mengeluarkan laporan dan berkata kepada Jaya.
Tahu grup rebel Sentosa? Kan? Mereka sudah diselidiki. Semua informasi internalnya ada di tangan kita. Ada catatan kegiatan ilegalnya dengan perusahaan farmasi di seluruh kota primadona, termasuk keluarga kalian. Melihat bukti itu, raut muka Nyonya Miyati jadi makin suram. Kamu, dasar bajingan. Sampai ada orang yang meninggal. Kenapa kamu nggak bilang sama sekali? Nyonya Miyati terlihat gemetaran karena amarahnya dan mencoba untuk menampar Jaya. Tapi dia langsung sesak napas. Tubuhnya sempoyongan dan merasa pengap di bagian dadanya. Tiba-tiba dia membatukan seteguk darah dari mulutnya. Nenek, Adi Bono dan yang lainnya buru-buru menopang wanita tua itu. Bukan karena berbakti, tapi adegan di hadapan mereka setidaknya bisa melepaskan perhatian mereka dari rasa takut dan malunya. Jaya segera menopang ibunya dan berteriak pada Joshua. Ibuku sedang tidak sehat. Masalah ini apa tidak bisa dibicarakan nanti saja? Kalau sampai terjadi sesuatu, memangnya kamu mau tanggung jawab? Hehe, nggak perlu menarik simpati. Mana mungkin Nyonya Miyati tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan dulu. Setelah jeda sebentar, Joshua mencibir lagi. Selain itu, gelar profesormu itu palsu, kan? Seperti tersambar petir, Jaya langsung terdiam dan membeku. 35 tahun yang lalu, seorang pemuda dari pegunungan dapat kesempatan untuk kuliah di universitas kedokteran paling terkenal di wilayah timur. Tapi malah diganti jadi kamu. Bahkan gelar akademik yang kamu punya pun dibeli juga. Gak usah pura-pura lagi. Orang-orang yang waktu itu membantumu di awal sudah ketahuan semuanya. Mulai sekarang, gelar profesormu sudah hilang. Mendengar ini, Jaya merasa pusing dan dia buru-buru menopangkan dirinya di pintu supaya tidak jatuh ke lantai. Melihat orang-orang ini membuka aibnya satu persatu, dia merasa sangat marah dan takut. Mereka semua adalah bos besar dalam bidang masing-masing. Tetapi sekarang malah berkumpul jadi satu untuk mengekspos semua dosa dan rahasia keluarganya. Membuat mereka makin sengsara dan putus asa. Kenapa bisa jadi begini? Dia telah dengan hati-hati merencanakan semua ini, bahkan sampai memanggil Fajar. Semua ini dia lakukan untuk membalas Agam. Tapi sekarang malah keluarga Pambudi yang dipermalukan dan dibalas berkali-kali lipat. Nenek, kalian gak usah sepanik itu sih. Saat ini, Fajar tersenyum sambil melirik ke Jamal Sandoro dan yang lainnya dengan penuh cemooh. Dia tersenyum sinis dan berkata, mungkin orang-orang di sini terlihat seperti orang-orang berkuasa yang hebat bagi kalian. Tapi menurutku, mereka cuma tumpukan ikan bau dan udang busuk. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar kata-kata Fajar, wajah keluarga Pambudi langsung bersinar dengan penuh harapan. Jaya memegang tangan Fajar dan berkata, Fajar, orang-orang ini mengandalkan kekuatan mereka untuk menjebak kami semua. Tolong bantu keluarga Pambudi. Jangan khawatir, mereka masih bukan apa-apa di mataku. Fajar tersenyum menghina dan langsung menelepon seseorang. Tapi panggilannya tidak tersambung. Dia menelepon 2 nomor lagi dan hasilnya tetap sama. Martin berkata dengan suara yang pelan. Tuan muda, ada yang aneh di sini. Lagi pula, kali ini kita keluar diam-diam. Tidak bisa pakai terlalu banyak jaringan keluarga Budiono. Ekspresi Fajar berubah menjadi kusut. Dia menatap Agam dan berkata pada Martin, cari tahu identitas orang ini. Cepat. Baik. Martin membelakanginya dan pergi untuk menelepon. Ada apa? Menyadari ada kendala lagi, Jaya dan yang lainnya mulai merasa tidak tenang. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa mengulum senyum dan bertanya, aku bisa melindungi kalian semua. Tetapi kalian harus secara sukarela menyerahkan aset yang kalian punya. Ujar Fajar setelah berpikir sejenak. Apa tidak ada cara lain? Jaya buru-buru bertanya. Enggak ada cara lain. Ini bukan daerah keluarga Budiono. Selain itu, aku juga tidak bisa berulah sembarang. Lagi pula aset yang kalian punya semuanya cuma barang yang gak berguna. Walaupun disimpan, nantinya pasti ada perselisihan lagi. Fajar berkata dengan santai. Jeti, serahkan saja. Aku akan kasih 200 miliar untuk kalian. Setidaknya bisa untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, minuman, perumahan, dan transportasi. Setelah aku dan Citra secara resmi bertunangan dan menikah,
Aku bisa dengan lebih leluasa setidaknya bisa untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, minuman, perumahan, dan transportasi. Setelah aku dan Citra secara resmi bertunangan dan menikah, aku bisa dengan lebih leluasa selesaikan semua masalah kalian dengan kekuatan keluarga Budiono. Walaupun dia bilangnya begitu, sebenarnya hatinya sangat gelisah. Bagaimanapun, Agam tampaknya bukan orang sembarangan. Walaupun dia berasal dari keluarga yang sangat kuat, tapi dia tidak bisa sembarang berulah di tempat ini. Kalau Agam tetap mau menyerang, dia mungkin tidak bisa menang. Setidaknya dia mau pergi dengan tetap menjaga martabat keluarga Pambudi, terutama untuk Citra. Semua anggota keluarga Pambudi terlihat sangat gembira. Jaya dan yang lainnya menghela napas lega, seolah-olah semua tekanan dan beban sudah dihapus dari pundak mereka. Kalau mereka menyerahkan semua aset dan biaya operasional mereka, kita memang nggak bisa melakukan apapun pada mereka dalam beberapa waktu singkat ini. Harsa Baskara adalah yang paling tua dan berpengalaman di sana. Kalau dia sudah bilang begitu, berarti tidak ada harapan lagi untuk mencaili keluarga Pambudi. Melihat Agam yang tidak berbicara, Jaya pun kembali merasa bangga. Dasar pecundang, bisa-bisanya mau bikin keluarga Pambudi bangkrut. Bermimpilah. Jaya melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo makan di tempat lain. Walaupun barusan ada kejadian yang gak menyenangkan, tetap aja jangan sampai menunda urusan pertunangan mereka berdua. Ayo pergi. Aku gak mau makan di tempat menjijikan seperti ini." Cahya berjalan di depan dan mendorong pintu sampai terbuka. Baru jalan beberapa langkah, dia langsung menabrak seorang pria tua yang mengenakan baju adat. "Kamu buta ya? Kalau sampai pecah, semua aset keluarga kamu pun gak akan cukup untuk bayar kerusakannya." Cahya langsung mencengkeram gelang giok di pergelangan tangannya dan memarahi orang itu tanpa mendongak. Bab 147. Dia berasal dari keluarga Suwandi. Orang tua itu tampak sedikit terkejut. Senyumnya Jeti agak memudar. Dia melihat Cahya dan mengerutkan keningnya. "Dik, padahal kamu yang nabrak duluan. Kenapa malah kamu yang marah-marah? Siapa yang adikmu? Jelas-jelas kamu yang menghalangi jalan. Dasar orang tua gak berguna." Orang tua itu berkata dengan samar. "Kata-kata kamu kejam sekali. Aku kan bicara baik-baik denganmu. Kenapa harus sembarang menghinaku seperti itu? Memang kamu yang halangi jalanan. Kenapa aku gak boleh marah ke kamu? Memangnya kalau aku mau marah-marah, kamu bisa apa?" "Hah?" bentak Cahya sambil memegang pinggangnya, seakan-akan mau menantang seseorang. Dia merasa bahwa pria tua itu adalah salah satu orang yang diundang Agam. Jadi tentu saja dia tidak akan ragu untuk melampiaskan kesalnya. Orang tua itu berkata dengan tenang, "Kemalangan akan datang dari kata-kata yang buruk. Jaga mulutmu itu. Jangan sampai nanti tertimpa masalah besar hanya karena nggak bisa jaga tutur katamu." "Oh, sekarang mau ngancam?" "Ya, coba ulangi lagi kalau berani. Percaya nggak? Nanti aku suruh menantuku untuk panggil pengawalnya dan usir kamu dari sini." Cahya mencibir. Beberapa orang terkemuka di kota Primadona saja tidak bisa melakukan apapun padanya. Apalagi cuma laki tua ini. Sepertinya nggak asing. Jangan-jangan tetua rumah lelang Deli, Bapak Rudi Danua. Orang tua ini nggak keluar kemana-mana pas hari kerja, ternyata juga datang ke sini. Kalau dia datang, berarti yang lain juga. Di saat bersamaan, ada beberapa orang tua yang masuk dari luar restoran. Melihat situasi tersebut, Agam langsung mendekat dan menyambut sambil tersenyum. "Pak Rudi, padahal rencananya mau undang kalian setelah masalah ini selesai. Kayaknya di sini ramai banget. Jadi kami nggak sabar untuk ikut acaranya." Rudi Danwar tersenyum dan memperkenalkan beberapa lelaki tua yang baru datang barusan kepada Agam. Mereka semua adalah para tetua dari rumah lelang Deli. Masing-masing merupakan orang yang memiliki kuasa yang besar di industri. Begitu mereka tiba, sekelompok bos di belakang mereka langsung berseru. Agam berjabat tangan dengan para tetua itu dan menyambut mereka. Mereka semua memiliki temperamen yang aneh, tapi masih bersikap ramah. Bagaimanapun, mereka tahu Agam adalah orang yang kuat. Bagi mereka, Agam bukanlah junior, melainkan sebuah keberadaan dengan level yang sama dengan mereka atau bahkan lebih kuat. Tapi Cahya tidak berpikir demikian. Tidak peduli betapa hebatnya orang-orang di kota Primadona,
Memangnya ada yang bisa dibandingkan dengan menantunya? Bisa nggak sih jangan halangi jalan? Minggir sana, kata Cahya dengan ekspresi muak. Rudi dan War bertanya dengan ragu-ragu. Pak Agam, dia. Tanpa menunggu Agam menjawab apapun, Cahya langsung berkata, asal kamu tahu ya, aku bukan ibu mertuanya. Dia nggak pantas jadi menantuku. Mulai sekarang, putriku tidak ada hubungan lagi dengan pecundang itu. Rudi langsung tersenyum. Jadi kalian dan Pak Agam tidak ada hubungannya apapun. Baguslah. Cahya menjawab dengan sarkastik. Kamu pasti kecewa, kan? Bisa-bisanya kamu dekati pecundang itu untuk menjalin hubungan dengan keluarga Pambudi. Asal kamu tahu ya, tidak mungkin bisa. Kamu sudah melukaiku. Pokoknya kamu harus membungkuk dan meminta maaf padaku. Ada apa? Kok berisik sekali? Di saat itu, tampak ada seorang pria tua yang hadir. Pria berambut putih itu tiba sambil tersenyum, membuat orang merasa tenang dan damai. Jamal, Joshua, dan Lido langsung tercengang semuanya saat melihat pria tua itu. Buset, Jamal hampir saja mengutuk. Harsa Baskara dan Norman Harris melihat pria tua itu dengan cermat dan saling memandang satu sama lain. Tatapan mereka penuh dengan kengerian melihat sosok yang baru tiba itu. Pendatang baru itu adalah Heru Swandi. Beberapa lelaki tua sebelumnya menyingkir dan memberikan jalan. Rudi sedikit membungkuk kepada pria tua itu dan berkata, Pak Agam, beliau adalah... Tidak perlu, Pak. Aku kenal juga. Agam tersenyum dengan tenang. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Heru Swandi, dia bisa merasakan aura darinya. Pria itu adalah orang misterius yang diam-diam bertarung dengannya di lapangan latihan bela diri. Hehe. Kamu memang berbakat sekali, nak. Sekarang sudah jauh lebih dewasa dan kuat dari yang aku kira. Ujar Heru sambil tersenyum dengan tatapan yang penuh dengan rasa kejut. Di pertarungan waktu itu, meskipun Heru tidak dapat menangkap aura Agam, setidaknya masih punya sedikit gambaran tentang kekuatannya. Tapi sekarang Agam sudah berubah menjadi orang yang jauh berbeda di mata Heru. Agam jelas-jelas berdiri di depannya, tapi keberadaannya tidak bisa dirasakan sama sekali. Potensinya begitu besar dan tak terjangkau. Hal ini membuatnya merasakan ketakutan yang amat besar. Ini pertama kalinya dia merasakan hal seperti ini terhadap orang yang jauh lebih muda darinya. Datang lagi orang tua yang tak berguna, kata Cahya dengan ekspresi menghina sambil melipat lengan di depannya. Wajah Rudi dan yang lainnya langsung berubah drastis sambil berkata dengan marah. Omong apaan kamu? Beliau adalah ketua. Kalau kamu berani sembarang omong lagi, bakal aku cabut lidahmu. Ketua abal-abal. Pokoknya di mataku dia cuma orang tua tidak berguna, yang tinggal tunggu tanggal matinya saja. Cahya merasa harga dirinya diinjak-injak karena Agam dan Heru mengabaikan dirinya. Jangan macam-macam. Rudi tampak makin marah. Matanya pun memerah. Heru melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Tidak perlu ribut dengan ibu-ibu. Biarkan mereka lewat saja. Ibu-ibu? Apa maksudmu? Siapa yang kamu panggil ibu-ibu? Hah? Dasar kalian semua orang tua gak berguna. Mati saja sana. Bentak Cahya dengan nada melengking. Mata Heru langsung menyipit. Dia yang berwatak tenang pun sudah mulai muak dengan sikap Cahya Wangsa. Saat Cahya melihat orang-orang di hadapannya yang masih tidak berkutik, tanpa mengatakan apa-apa, dia mencoba untuk menerkam Heru dan mencakarnya. Fajar akhirnya bereaksi. Melihat adegan itu, dia merasa sangat takut sampai dia berkeringat dingin. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Sebelum Cahya bisa mendekati Heru, lehernya sudah dicengkeram oleh sebuah telapak tangan yang kekar dan tangguh seperti kayu. Badannya pun terangkat dan mengambang di udara. Walaupun Rudi tampaknya baik dan ramah pada Agam, sebenarnya dia adalah orang yang sangat dingin dan acuh tak acuh. Cahya berulang kali menantang dirinya, bahkan mau menyerang ketua. Benar-benar tidak tahu diri. Ketua punya posisi yang luar biasa dalam keluarga Swandi. Dia bertanggung jawab atas silsilah dan aturan keluarga. Dibandingkan dengannya, kamu cuma seekor tikus limbah. Berani-beraninya kurang ajar sama ketua kami. Dasar tidak tahu diri. Suara Rudi dingin dan ketus, menggegerkan semua anggota keluarga Pambudi.
Mereka langsung tampak terkejut dan menganga. Keluarga Swandi. Cahya tidak menyangka bahwa pria tua yang tampak kurus itu punya kekuatan yang begitu besar. Dia mau menendang kakinya ke pria itu, tapi cekikannya makin erat. Saat itu dia sudah mulai sesak napas. Aliran darahnya pun terhambat sehingga dia mulai merasa panik. Wajahnya memerah, matanya makin membelalak. Dan Cahya sudah mulai merasakan kematian di hadapannya. Saat itu hanya ada jeritan serak kecil yang keluar dari mulutnya. "Pak Rudi, jangan bunuh di sini," kata Agam samar. Meski Agam juga kesal dengan kelakuan Cahya. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah ibunya Citra. Walaupun pertunangan mereka berakhir dan mereka tidak akan ada hubungannya apapun lagi di masa depan, Agam tidak akan sekejam itu membunuh Cahya di hadapannya. Rudi mengerti maksud Agam. Setelah memberi pelajaran pada Cahya, dia langsung membuangnya ke satu sudut seperti sampah. Tangan dan kaki Cahya mulai memar dan bengkak karena jatuh. Dia menutupi lehernya dan merasa sakit di seluruh wajahnya. Hardi Pambudi buru-buru menghampiri untuk bantu istrinya berdiri. Cahya masih terengah-engah. Tahu apakah dia merasa takut atau sakit, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti menggigil. "Istriku, ya sudahlah, lupakan saja hal ini," kata Hardi. Cahya masih belum sadar bahwa Hardi sedang gemetaran. Dia kira suaminya hanya takut dan tidak berani membelanya. Mendengar ucapan itu, dia jadi sangat marah dan langsung mendorong sang suami. Kemudian berkata kepada Fajar dengan kesal, "Fajar, orang-orang brengsek itu sudah keterlaluan. Ayo suruh anak buahmu bunuh mereka semua dan bantu aku balas dendam. Bunuh mereka semua." Mulut Fajar berkedut. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menampar Cahya. Urat sudah tampak bermunculan di dahinya. Tapi dia masih berusaha mengulum senyum. "Tante, masalah ini juga sebenarnya salahmu. Aku rasa lebih baik melupakan saja." "Kenapa lupakan? Kamu masih laki-laki bukan? Kenapa kamu seperti pecundang? Mana mungkin aku bisa mempercayai anakku nantinya? Ayo jawab. Jangan diam saja. Jawab." Cahya benar-benar sangat marah sampai menjerit-jerit. Padahal dia mau menyuruh Fajar untuk membalas perbuatan orang tua itu. Tapi nyatanya malah disuruh lupakan juga. Tentu saja amarahnya makin menjadi jeti. Dia menjerit dan memarahi Fajar dan suaminya. "Diam kau!" Fajar tidak tahan lagi dan mengayunkan tangannya dengan keras ke wajah Cahya. Tampak bekas telapak tangan yang muncul di wajah Cahya. Dia memegangi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu berani memukulku? Aku calon ibu mertuamu. Kamu berani memukulku?" Fajar menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tahu siapa pria tua yang kamu permalukan barusan? Dia adalah ketua keluarga Swandi. Baik status atau identitasnya, dia sudah pasti berada di peringkat 5 besar orang paling berpengaruh." "Keluarga Swandi? Keluarga Swandi yang mana?" Cahya tampak linglung. "Keluarga Swandi dari 4 keluarga bergengsi wilayah timur." Bab 148. Merengek. Jeder. Seperti tersambar petir, Cahya dan yang lainnya langsung tercengang. Meskipun mereka sudah siap secara mental, begitu Fajar mengatakannya langsung, hal tersebut tetap saja sangat mengejutkan bagi mereka. 4 keluarga bergengsi di wilayah timur. Setiap keluarga dari tingkatan mereka bisa dibilang sebagai keberadaan transenden. Sebelum mereka datang, mereka juga sempat cari tahu tentang keluarga Swandi dari Fajar. Mereka tahu bahwa ada orang berpengaruh dari keluarga Swandi yang juga sedang menjamu orang di restoran Paradiso. Tentu saja mereka mau memanfaatkan koneksi Fajar untuk meninggalkan kesan mendalam pada keluarga Swandi. Setidaknya bisa berkenalan dan membangun koneksi dengan keluarga besar itu. Memang sih, sudah berhasil memberikan kesan yang sangat dalam. Namun, itu bukan kesan bagus, malah jadi pukulan telak bagi keluarga Pambudi. Nyonya Miyati, Jaya, dan yang lainnya langsung merasa pusing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memprovokasi orang-orang yang begitu menakutkan. Bukan hanya Fajar, bahkan mereka pun mau mencekik Cahya sampai mati. Tatapan Cahya langsung penuh dengan kepanikan dan mulutnya terbuka lebar. Dia bahkan sudah lupa dengan wajahnya yang sakit. Dia perlahan berbalik badan dan menatap Heru, Rudi, dan yang lainnya. Keberadaan mereka semua bagaikan gunung besar yang menutup segala harapannya.
Saat itu, hatinya cuma merasakan keputusasaan dan ketakutan. Dia membungkuk putus asa dan tergagap. Maafkan aku. Pikirannya kosong dan lidahnya kaku. Dia tidak bisa merangkai kata-kata lagi. Suaranya yang gemetaran menunjukkan ketakutan di hatinya. Rudy mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi suram. Walaupun keluarga Suwandi tidak terkenal di kota primadona, bagaimanapun juga merupakan tetap klan besar yang telah berjaya selama hampir 1000 tahun. Penghinaanmu tadi jelas-jelas sangat mempermalukan nama keluarga Suwandi. Aku salah. Tolong ampuni aku. Raut wajah Cahya sangat pucat pasi. Meskipun dia penuh dengan amarah, tapi dia tidak bodoh. Meskipun keluarga Budiono sangat kuat, bagaimanapun juga itu cuma kekuatan tingkat provinsi. Tidak peduli berapa besar kekuasaannya, mereka tidak akan bisa mencapai wilayah timur. Tidak mungkin bisa melindunginya dari keluarga Suwandi yang berkuasa di wilayah timur. Kalau sampai keluarga Suwandi bersikeras membunuhnya, dia pasti akan mati. Heru meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Bukan meminta maaf padaku, tapi pada Tuan Agam. Apa? Cahya Wangsa memandang Agam di sebelahnya dengan heran. Jaya dan kerabat lainnya terkejut dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Heru Suwandi berbicara untuk Agam. Kapan Agam berteman dengan keluarga super seperti mereka? Tangan dan kaki mereka gemetaran, pikiran mereka berdengung. Sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Meskipun mereka berusaha keras untuk menyembunyikan ketakutannya, namun ekspresi mereka tidak bisa berbohong. Harsa, Norman, dan Jamal juga sangat terkejut, namun mereka langsung merasa lega. Sejak waktu di sekte Kerta Hijau, mereka sudah mengakui kemampuan Agam yang sangat luar biasa itu. Dikenal sebagai orang kuat yang membunuh seorang ahli alam bumi dalam hitungan detik. Tentu dia akan disambut dengan baik oleh klan besar dimanapun dia berada. Wajar saja keluarga Suwandi menunjukkan dukungan mereka terhadap Agam. Padahal rencananya hari ini Pak Agam akan mengampuni kalian. Tetapi kalian malah cari masalah dan gali kuburan sendiri. Sekarang, nasib kalian tergantung keputusan Pak Agam. Heru Suwandi berkata dengan tenang. Semua orang bisa merasakan kekejaman dari kata-katanya. Lagi pula, Heru melirik ke arah Fajar. Fajar pun buru-buru menunjukkan senyumannya yang memikat. Meskipun dia adalah anggota keluarga Budiono, tapi kekuatan keluarganya hanya pada tingkatan provinsi. Selain itu, status Heru dalam keluarga Suwandi memang sangat tinggi. Walaupun tetua Fajar datang, mereka pun harus memperlakukan Heru dengan sopan santun. Apalagi kali ini dia datang ke sini secara diam-diam. Aku nggak mau ikut campur dengan urusan keluarga Budiono. Tapi kamu sudah pakai koneksi khusus untuk klan kecil. Berarti kamu sudah melanggar perjanjian dari klan besar. Heru tertawa dan ekspresi Fajar langsung hancur. Di antara para klan besar, ada satu aturan tidak tertulis. Klan besar tidak boleh menggunakan sumber daya di atas level 4 untuk melawan klan kecil. Kalau tidak maka akan mengganggu keseimbangan pembangunan. Yang dimaksud sumber daya level 4 adalah koneksi yang memiliki jangkauan tingkat provinsi. Fajar telah melanggar aturan karena menggunakan hubungan khususnya untuk menyelesaikan masalah keluarga Pambudi. Jika hal ini dipublikasikan, dia dan keluarga Budiono akan berada dalam masalah besar. Melihat Heru yang tersenyum penuh makna, Fajar langsung panik. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berkata, "Kakek Heru, ini semua cuma salah paham. Untung kakek sudah ingatkan saya. Mulai sekarang, saya akan langsung mencabut semua sumber daya di atas level 4 dan tidak akan melindungi semua tindakan keluarga Pambudi." Mendengar ini, keluarga Pambudi benar-benar semua harapan mereka. Wajah Cahya menjadi pucat pasi. Kata-kata Fajar seperti tongkat hakim yang menghancurkan semua jejak keberuntungannya. Merasa tertekan oleh tatapan Heru, dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Kakinya jadi lemas dan dia jatuh berlutut. "Agam, aku tahu bahwa aku salah. Aku ibu mertuamu loh. Aku sudah merawat kamu dengan baik selama setahun ini dan sering kasih kamu uang jajan juga. Jadi tolong ampuni aku." Cahya berkata dengan air mata berlinang. "Ibu mertua? Kok masih berani sebut begitu sih?" Wahyu Pradana sangat marah dan berkata dengan ketus di sampingnya. "Tadi bukannya kamu mau cepat-cepat akhiri hubungan itu?
Kenapa sekarang malah merengek? Keluarga seperti kalian masih berani menghina Pak Agam. Benar-benar konyol. Kalau bukan karena Pak Agam yang selama ini ada di keluarga Pambudi, kalian pasti sudah hancur dari dulu. Jamal dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Semua anggota keluarga Pambudi merasa ingin segera kabur dan cari lubang untuk bersembunyi. Dengan ekspresi datar, Agam berkata, "Cahya Wangsa, aku sudah bilang bahwa meskipun aku dan Citra belum bercerai, pertunangan ini sudah berakhir. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi. Kamu juga telah menyetujui hal ini. Jadi nggak usah sebut dirimu sebagai ibu mertua lagi. Kamu nggak pantas. Selain itu, kalau bukan karena Citra, kalian nggak bakal ada kesempatan untuk memohon belas kasihan denganku. Ngerti? 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 Tolong ampuni aku. Demi Citra. Kamu nggak mungkin bunuh aku di depan putriku, kan?" Cahya sengaja mengatakan itu untuk mempersulit Agam. Memang, kebiasaan buruk memang susah diubah. Agam mendengus dingin. Baru saja dia mau mengatakan sesuatu, Nyonya Miati tiba-tiba berkata dengan keras, "Bangsat, keterlaluan kamu." Wahyu langsung menatap tajam ke arahnya dan berkata dengan marah, "Woi, pelacur tua, jangan cari gara-gara ya." Tangan Wahyu membentuk sebuah cakar dan hendak menerkam leher wanita tua itu. Tapi Agam menghentikannya. Nyonya Miati malah melunjak dan berkata, "Aku tahu kamu pasti nggak akan berani melakukan apapun pada wanita tua sepertiku. Pasti karena kamu merasa bersalah. Intinya, kamu juga orang yang hina. Memang, sekarang kamu sudah hebat. Tapi karena itu kamu mau melampiaskan semua amarahmu selama ini ke para wanita lemah kaya kami. Orang bilang suami dan istri menikah untuk seumur hidup. Kamu bertunangan dengan Citra. Jadi kami semua adalah tetuamu. Kalau hari ini kamu berani menyerang kami, berarti kamu nggak bermoral. Memangnya kamu berani?" Putri juga ikutan memarahi. "Agam, semua hal ada batasannya. Kamu kan seorang pria. Apa nggak bisa berpikiran lebih luas? Sekarang tinggal minta maaf saja pada kami. Kamu akan kami maafkan. Semuanya akan impas dan lunas. Kalau enggak, berarti kamu adalah orang yang gak berbakti dan angkuh." Agam cuma bisa mendengus. Pada akhirnya, tetap dia yang salah. Jadi mereka boleh menggerta orang lain, tapi tidak ada yang boleh melawan. Jaya melirik Fajar dan berkata dengan penuh arti, "Fajar, kalau dari pihak kamu lagi kesulitan, mungkin sebaiknya aku tanya langsung ke Bibi Cindy. Mungkin dia bisa datang dan membantu. Tapi setelah itu, proses pernikahanmu dengan Citra mungkin tidak akan begitu mulus." Fajar merasa sangat marah. Cindy Pambudi memiliki pendirian yang teguh. Dulunya dia juga pernah mengalami nikah paksa. Kalau sampai Bibi Cindy tahu bahwa dia diam-diam datang ke kota primadona dan menggunakan status keluarga Budiono untuk memaksa Citra menikah, pasti akan menyebabkan masalah besar. Fajar menatap Agam dengan penuh kebencian. Amarahnya benar-benar hampir meledak. Pecundang ini jelas hanya menantu yang tinggal di rumah mertua. Keberuntungan seperti apa yang dia miliki sampai membuat keluarga Suwandi berpihak padanya. Lalu dia melihat ke arah Citra yang berpenampilan cantik dan lembut. Fajar makin tidak bisa menerima. Sangat sayang sekali kalau dia tidak bisa menyentuh wanita secantik itu sama sekali. Di saat suasana makin genting, terdengar suara tawa seseorang dari luar. "Heru, dasar orang tua tak tahu diri. Masa menindas anak muda cuma karena usia kamu lebih tua? Siapa yang berani memanggil Heru Suwandi orang tua tidak tahu diri?" Tatapan Agam berpindah ke arah pintu masuk. Heru juga berbalik badan. Ekspresinya sudah sedikit berubah. Tampak ada seorang pria tua berusia sekitar 70-80 tahunan yang sedang berjalan mendekat. Orang tua itu memiliki rambut yang jarang. Terlihat tua. Tapi dia tampak sangat bugar dan memiliki temperamen yang tinggi. Pasti bukan orang biasa. Bab 149. Hukuman. Pak Kinan, Anda sudah datang. Fajar hampir menangis karena senang melihat lelaki tua itu dan menyambutnya dengan sangat bersemangat. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap kedatangan orang tua itu. Wajah putus asa keluarga Pambudi segera tampak bersinar dengan penuh harapan lagi. Meskipun mereka sama sekali tidak mengenal lelaki tua ini, orang yang bisa dipanggil Pak Kinan oleh Fajar jelas bukan orang sembarangan. "Kinan Effendi,
Kenapa dia ada di sini? Bakal merepotkan nih. Ekspresi Katu sedikit berubah. Agam memicingkan mata dan bertanya. Dia dari keluarga Effendi? Iya. Orang tua ini adalah ketua keluarga Effendi. Selain itu, dia juga adik kandung dari Kevin Effendi. Dalam senioritas, dia setara dengan ketua. Kata Katu dan War dengan tatapan serius. Agam tidak panik. Sebaliknya, dia malah mulai tersenyum jaya. Tampaknya keluarga Effendi sudah tidak bisa menahan diri dan siap mau menangkapnya. Baguslah, memang tidak bisa hanya bikin keributan kecil di kota primadona. Selain itu, keluarga Effendi juga masih berutang banyak pada dirinya. Sudah waktunya mereka melunasinya pelan-pelan. Setelah Kinan selesai bertukar salam dengan Fajar, dia berjalan mendekat dan berkata kepada Agam. Anak muda, tidak perlu basa-basi lagi. Ikut aku ke kediaman keluarga Effendi. Kata-kata itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya penuh dengan keangkuhan. Dia tidak menghargai Agam sama sekali. Agam mencibir. Begitu caramu mengundang orang? Apa pelajaran sebelumnya belum cukup untuk keluarga Effendi? Pelajaran? Hehe, jangan terlalu sombong. Kalau kamu benar-benar memahami keluarga Effendi, kamu pasti bakal sadar bahwa kamu hanyalah seekor semut yang menyedihkan di mata kami. Apa yang aku bilang barusan adalah kehormatan tertinggi untuk kamu. Setelah jeda sebentar, Kinan memicingkan mata dan berkata, karena kamu tidak mau, lupakan saja. Enggak lama lagi kamu akan berlutut di depan gerbang pintu kediaman keluarga Effendi dan memohon untuk masuk. Kalau hari itu benar-benar tiba, berarti aku sedang berkabung atas kehancuran keluarga Effendi. Ucap Agam dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, semua orang tersentak. Sombong. Keberanian. Kata-kata yang tampaknya gila itu sangat meyakinkan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, mungkin dia benar-benar akan melakukannya. Kinan mulai tampak sedikit murung. Kalau orang lain yang mengatakan hal-hal seperti itu, dia hanya akan mencemooh. Tapi beda lagi kalau Agam yang bilang begitu. Dia bahkan merasa agak bingung saat ini. Menarik. Kinan berusaha tersenyum. Dia berbalik untuk melirik keluarga Pambudi. Fajar adalah keponakan angkatku. Urusan dia adalah urusanku, dan urusanku adalah urusan keluarga Effendi. Semua mata menatap ke arah Kinan. Keluarga Effendi. Keluarga yang merupakan salah satu dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur. Semua orang yang hadir, termasuk Jamal Sandoro dan yang lainnya merasa napas mereka menjadi jauh lebih sesak. Keluarga Suwandi dan keluarga Effendi berdiri di dua kubu yang berlawanan. Kalau mereka ribut di sini, maka seluruh wilayah timur akan terjun ke dalam perang. Jaya dan yang lainnya jadi sangat gembira. Awalnya, mereka semua siap mati melawan Agam. Tanpa disangka, di saat kritis, keluarga Effendi dari 4 keluarga bergengsi muncul dan langsung membalikan situasi lagi. Meskipun keluarga Effendi tidak sebagus keluarga Budiono dari segi ukuran dan latar belakang, keluarga Effendi tetap merupakan keberadaan yang kuat di wilayah timur. Andaikan keluarga Suwandi benar mau mencelakai mereka, kalau mereka dapat bantuan dari keluarga Effendi, pasti tidak akan semudah itu. Lagi pula, keluarga Budiono juga pasti akan mendukung mereka. Cahya menghapus jejak kesedihannya dan kembali menunjukkan ekspresi yang tajam dan kejam. Dia berdiri dan menunjuk Agam sambil mengutuk. Bangsat, enggak peduli seberapa merajalelanya kamu sekarang. Berani-beraninya kamu suruh aku meminta maaf padamu. Dasar tidak berbakti, nanti kamu pasti bakal cepat mati. Air mata di wajahnya bahkan belum mengering. Kinan Effendi, memangnya kamu harus campur tangan dalam hal semacam ini? Apa tidak keterlaluan? Hero tampak acuh tak acuh dan berkata dengan nada dingin. Meskipun keluarga Effendi termasuk dalam 4 keluarga bergengsi, tetap ada kesenjangan besar di antara keluarga kita dalam peringkat dan latar belakang. Dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur, keluarga Effendi memiliki ukuran terkecil dan latar belakang paling sedikit. Selain itu, Kevin Effendi sepertinya sudah mau tutup usia. Jadi mereka kemungkinan akan menghadapi situasi di mana tidak ada pemimpin di keluarga mereka. Karena itu, kalau hari ini mereka ribut, keluarga Suwandi tidak akan takut pada keluarga Effendi. Kinan terdiam selama beberapa detik. Dia melirik Fajar dan berkata dengan ringan. Keluarga Effendi dan keluarga Budiono sudah bersahabat selama beberapa generasi. Kalau hanya karena urusan ini keluarga kalian mau berperang dengan kami juga tidak peduli. Jadi kamu tetap mau ikut campur urusan ini? Iya. Kinan menjawab dengan acuh tak acuh, kemudian berkata kepada Jaya. Aku sudah suruh seseorang untuk bantu selesaikan masalah keluarga Pambudi. Selain itu, demi Fajar,
Kami juga akan memberi kalian sumber daya yang sesuai untuk mendukung dan membantu membangun kembali keluarga Pambudi. Melindungi keluarga Pambudi di depan Agam dan Heruswandi jelas-jelas untuk memprovokasi mereka. Jaya yang mendengar ucapan Kinan merasa sangat senang dan langsung buru-buru berlutut. Anggota keluarga Pambudi yang lainnya mengikuti Jaya dan berlutut dengan semangat. Terima kasih, Pak Kinan. Enggak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasih saja pada Tuhan karena telah membuat keponakanku menyukai putrimu. Kinan tersenyum sambil mengelus janggutnya. Dia melirik Agam dengan tatapan aneh sambil berkata, mendingan kalian atur acara dua anak ini sesegera mungkin. Walaupun prosedur pernikahan keluarga Budiono agak rumit, mereka bisa bertunangan dulu. Aku sudah gak sabar untuk hadir di acara pernikahan keponakanku. Pak Kinan dari keluarga Effendi secara pribadi menganugerahkan pernikahan tersebut, tentu saja membuat keluarga Pambudi makin bersemangat. Mulai saat itu tidak akan ada yang berani mengganggu keluarga Pambudi lagi. Sedikit kejutan melintas di mata Fajar. Sebenarnya, dia tidak berniat menikahi Citra. Bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga yang berstatus tinggi. Memang, Citra adalah wanita tercantik dan berjiwa lembut yang pernah dia temui. Tapi tetap saja terlahir dari keluarga kecil. Tidak layak untuk statusnya yang terhormat. Tapi kalau cuma pertunangan, harusnya tidak apa-apa. Pertama, tidak perlu melalui persetujuan keluarga. Kedua, dia juga Jeti berhak untuk meniduri Citra. Memikirkan hal itu, Fajar langsung berkata, Pak Kinan, aku dan Tante tadi sudah sempat bahas tentang itu. Kita rencananya akan mengadakan upacara pertunangan setengah bulan lagi. Di hari itu, Pak Kinan pasti akan diundang juga ke perjamuan pernikahan. Jaya juga segera berkata, meskipun keluarga Pambudi sudah tidak sama seperti dulu, kami pasti akan mengadakan perjamuan pertunangan terbesar. Pernikahan akan diadakan dengan mewah dan indah. Supaya semua orang di wilayah timur tahu bahwa Citra menikah dengan Fajar, suami yang baik. Ekspresi Heru, Jamal, dan yang lainnya langsung berubah. Meskipun pertunangan Agam dan Citra sudah berakhir, keduanya masih suami dan istri dan belum bercerai secara resmi. Sekarang keluarga Pambudi malah mengumumkan pertunangan Fajar dengan Citra di depan semua pengawal dan orang kaya di kota primadona. Tentu saja akan jadi tamparan keras di wajah Agam. Tidak segan mempermalukannya sampai akhir. Benar-benar dihina habis-habisan. Melihat Agam dipermalukan di depan umum seperti itu, Citra merasa tidak tega. Dia ingin berdiri dan mengatakan sesuatu, tapi Putri segera menahannya. Kalau kamu bikin Fajar marah, apa menurutmu Agam bakal bisa hidup dengan tenang? Mendengar ucapan Putri, wajah cantik Citra menjadi pucat. Dia menggigit bibirnya dan hanya bisa pasrah membiarkan Putri menarik dirinya kembali. Kalian bilang kamu mau bertunangan. Memangnya Citra sudah setuju? Sambil berbicara, Agam menatap ke arah Citra. Yang membuatnya kecewa adalah Citra sama sekali tidak menanggapi apapun. Tampaknya seperti sudah pasrah dan menyetujui pertunangan itu. Agam, kamu terlalu sok tahu. Mana mungkin Citra nggak mau sama pria sehebat Fajar? Masa dia harus mengandalkan pecundang kayak kamu? Adi sengaja agak sarkastik. Keluarga Pambudi yang lainnya pun tertawa lepas. Fajar tiba-tiba berkata, aku ngerti kenapa Agam tidak mau bercerai begitu saja. Sambil berbicara, dia menjentikan jarinya dan Martin memberikan sebuah cek. Fajar menulis beberapa angka dan melemparkannya ke Agam. Nih, cek senilai 20 miliar. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjaga Citra selama setahun. Kalau kurang bilang saja, masih bisa ditambah. Beberapa anggota keluarga Pambudi langsung tercengang dan berkata, oh begitu. Pantas saja dia nggak ingin bercerai. Jadi dia mau mengambil kesempatan untuk memeras kami. Dasar orang tidak berguna. 200 juta saja kamu nggak pantas. Apalagi 20 miliar. Pecundang tak tahu diri. Kata Cahya dengan wajah kesal. Uang 20 miliar itu cukup bagi orang biasa untuk seluruh hidup mereka. Bahkan di saat keluarga Pambudi masih berjaya, uang 20 miliar masih termasuk besar bagi mereka. Tante, ini tidak seberapa. Bagiku, itu hanya setetes air dalam ember. Fajar tersenyum tenang. Tatapannya tertuju pada Agam dengan penuh penghinaan. Fajar memang sangat dermawan. Agam, takdirmu dengan Citra sudah selesai sampai di sini. Kenapa masih diam saja? Cepat ambil uangnya. Itu hadiah Fajar untukmu. Fajar menggoda dan berkata, oh, iya. Agam, setengah bulan lagi aku akan bertunangan dengan Citra. Pada saat itu, kamu harus datang ya. Kalau tidak, pasti pestanya jadi kurang meriah. Tidak hanya menggunakan uang untuk mempermalukan Agam,
Fajar juga sengaja memprovokasinya dengan pertunangan tersebut. Jamal dan yang lainnya pun jadi kesal juga. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan membuat hati seseorang menderita. Balasan Fajar kali ini benar tepat pada sasaran. Sebenarnya Agam adalah orang yang mudah mengampuni, tapi kali ini ada dorongan kuat dalam hatinya untuk membunuh. Bab 150, melarikan diri. Aku tidak dengar. Coba katakan lagi. Suara Agam luar biasa tenang, tapi tatapannya begitu dingin dan menakutkan. Fajar menyeringai. Makin Agam peduli dan menderita, makin hatinya. Dia menghampiri Agam dan cibiran. Setengah bulan lagi, Citra akan menjadi milikku. Setelah itu, aku akan menyentuh tubuhnya yang seputih salju. Sebelum selesai berbicara, dia merasakan aura dingin mengalir ke tubuhnya, dan pandangannya berubah menjadi hitam dan putih. Kamu. Fajar merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia secara tidak sadar mencoba untuk mundur dan menjauh. Sudah terlambat. Agam mengulurkan tangan dan meraih tenggorokannya. Kemudian mengangkatnya sampai mengambang di udara. Kinan dan Martin bereaksi terhadap serangan tiba-tiba itu dan segera menerkam Agam. Melihat hal itu, tidak mungkin Heru diam saja. Dia menarik lengan bajunya dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kinan dan Martin sama-sama ada pada tingkatan alam bumi. Kalau Agam adalah orang biasa, dia pasti sudah meledak menjadi potongan daging. Sayangnya, dia bukan. Agam berdiri terpaku di tempat tanpa niat menghindar. Terlihat ada 3 cahaya putih kecil muncul dari lengan dan menyatu ke telapak tangannya, membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangan. Cahaya itu tiba-tiba makin silau dan tampak ada sebuah aura yang mulai menyelimuti sekitarnya. Kinan dan Martin sama-sama merasakan kekuatan yang besar dari Agam. Kekuatan ini seperti menekan kekuatan spiritual. Cahaya itu tiba-tiba makin silau dan tampak ada sebuah aura yang mulai menyelimuti sekitarnya. Kinan dan Martin sama-sama merasakan kekuatan yang besar dari Agam. Kekuatan ini seperti menekan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Hal ini membuat mereka langsung ingin menjauh. Tapi mereka sudah maju untuk menyerang. Kalau mereka mundur begitu saja di depan begitu banyak orang, bukannya mereka pasti akan dipermalukan. Jadi, mereka berusaha bertahan dan terus menerkam. Pupil Agam tampak menyusut. Dia mulai berkata dengan suara serak. 3 aliran Buddha. Bola cahaya di tangan Agam meledak sinar cahaya hijau, biru, dan putih. Ledakan itu membanting ke kedua orang yang dari tadi menerkamnya. Boom! Di detik berikutnya, sebuah kilatan cahaya menyilaukan menyeruak dan menerangi seluruh aula. Rudy Danua dan yang lainnya hanya bisa menyipitkan mata dan melihat Heru Swandi yang terbang keluar dari cahaya tersebut. Waduh! Rudy segera bergegas dan ingin menangkap Heru. Tapi gerakan tubuhnya seperti terbatas. Dia malah jatuh ke tanah seperti orang tua pada umumnya. Matanya langsung membelalak dan tampak sangat terkejut. Kekuatan spiritual di tubuhnya semuanya telah menghilang. Orang tua lainnya masih seperti ini, wajah mereka berubah dari kaget menjadi ngeri. Pada saat ini, lautan energi mereka kosong, dan energi spiritual mereka telah mengalami kultivasi selama beberapa dekade telah semua menghilang. Ada perbedaan besar antara jurus 3 aliran Buddha dengan rumus Buddha. Selain jangkauannya yang luas, rumus Buddha lebih untuk menekan energi spiritual, sementara 3 aliran Buddha untuk melahap dan memakan energinya. Walaupun efek dari 3 aliran Buddha sudah berlalu, akan butuh waktu untuk memulihkan seluruh energi spiritual dalam tubuh. Heru terguncang oleh ledakan tersebut. Seharusnya dia bisa dengan mudah mendarat di lantai. Tapi karena dia juga kehilangan kekuatan spiritualnya, dia pun terdorong beberapa langkah ke belakang sebelum jatuh dan terduduk di lantai. Sebenarnya, yang lebih parah adalah Kinan dan Martin. Keduanya terkena langsung dampak ledakan dari 3 aliran Buddha. Banyak meridian tubuh dan organ dalam mereka yang mengalami berbagai luka berat. Padahal Agam sudah meminimalisir serangan itu dengan hanya mengerahkan kurang dari 1/10 kekuatannya. Kalau dia benar-benar menggunakan keseluruhan potensi dari jurus 3 aliran Buddha, jangankan 2 orang ini, semua orang di lantai itu akan mati. Cahaya yang silau itu pun perlahan meredup. Keluarga Pambudi dengan enggan membuka mata mereka. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang terjadi barusan. Saat melihat Kinan dan Martin yang sudah tersungkur, ekspresi mereka langsung menjadi suram. Beberapa dari mereka langsung mengutuk. Agam, kamu kasar sekali. Kenapa kamu pukul Pak Kinan? Dasar bajingan. Jaya berkata dengan wajah sinis. Hei pecundang, apa kamu sudah bosan hidup? Berani-beraninya kamu serang Fajar dan Pak Kinan. Petugas keamanan. Mana petugas keamanan di sini? Ada yang sembarang pukul orang di sini. Cepat lapor ke polisi supaya dia masuk ke penjara.
Ya, cepat kurung binatang ini. Sebaiknya langsung ditembak saja. Kalau dibiarkan hidup di dunia ini, juga pasti akan membuat masalah lainnya. Cahya mengomel dengan wajah yang ganas. Dia baru saja bersujud memohon ampun pada Agam dan memohon belas kasihan. Hal itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Jadi dia berharap Agam bisa cepat mati. Setidaknya dia tidak akan begitu malu lagi. Diam kau! Kinan langsung membentak dengan geram. Setelah itu, situasi pun jadi jauh lebih tenang. Pak Kinansia menatap Agam dengan lekat. Matanya dipenuhi keterkejutan. Bukan hanya kekuatan Agam, jurus yang dia gunakan barusan membuat Kinan merasa panik. Jurus macam apa yang bisa membubarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka? Terlalu semena-mena. Sekarang mereka tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali dan telah menjadi orang yang tidak berguna. Kalau mereka terus memprovokasi Agam, dengan satu jentikan jarinya saja mereka semua bisa terbunuh. Agam tersenyum dingin dan mengabaikan mereka. Dia kembali menatap Fajar, yang ekspresinya penuh dengan ketakutan. Agam pun berkata dengan acuh tak acuh. Jadi perjamuan pertunangan setengah bulan lagi, kan? Aku pasti hadir. Aku juga akan menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Hadiah besar yang gak bakal bisa kalian lupakan. Baik untuk kamu ataupun keluarga Effendi. Setelah mengatakan ini, Agam melemparkan tubuh Fajar ke hadapan Jaya seperti sampah. Keluar. Kata Agam samar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak akan membunuh keluarga Pambudi di depan Citra. Namun, kelak dia pasti akan menyiksa mereka secara perlahan dan membuat mereka menderita. Hari ini, dia telah mendapatkan begitu banyak penghinaan dari mereka. Pokoknya akan dia balas 10 atau bahkan 100 kali lipat pada mereka. Harus sampai Nyonya Miati, Jaya, dan Cahya benar-benar putus asa dan menyesal atas semua perbuatan mereka. Wajah Cahya langsung memucat. Dia langsung mengentakkan kakinya dan memarahi. Dasar bajingan. Memangnya kamu berhak untuk suruh kami keluar? Yang harusnya keluar itu kamu. Diam. Kinan kembali membentak dan terasa sedikit aura membunuh yang keluar darinya. Meskipun auranya hilang untuk sementara, temperamen seni bela dirinya masih ada. Merasakan aura membunuh itu, Cahya langsung takut dan terdiam. Ayo pergi. Kinan berkata pelan dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa. Bisa dibilang, tampaknya seperti melarikan diri. Kinan Effendi yang berstatus dan bermartabat tinggi bisa takut dengan seorang pemuda. Benar-benar sulit dibayangkan. Tetapi pada saat itu dia memang sedang melarikan diri. Martin menahan rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya dan menopang tubuh Fajar yang terlihat sangat takut, sampai kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih. Seluruh anggota keluarga Pambudi saling memandang dan tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba pergi begitu saja. Bukankah seluruh anggota keluarga Pambudi saling memandang dan tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba pergi begitu saja? Bukankah seharusnya Agam yang mundur? Kenapa malah mereka yang melarikan diri dari sini? Meskipun masih kesal, mereka tidak bisa tetap diam di sana. Terutama karena dua pendukung mereka sudah pergi. Mereka pun buru-buru mengikuti kedua orang itu. Kali ini kamu beruntung. Untung saja Fajar dan Pak Kinan tidak peduli dengan orang kayak kamu. Tapi jangan harap bisa lepas segampang ini lagi. Ada beberapa anggota keluarga lainnya yang melontarkan kata-kata kasar. Kemudian mereka semuanya pergi dari aula kediaman keluarga Pambudi itu. Ketua, kamu baik-baik saja? Agam sedikit tersenyum dan berbalik untuk membantu Heru berdiri. Kekuatan spiritual di tubuh kalian semua sudah berpencar, tapi cuma untuk sementara waktu. Setelah jejak jurus dalam lautan energi itu menghilang, energi spiritualnya pun akan pulih lagi. Agam menjelaskan sambil melihat wajah cemas orang-orang yang terkena dampaknya. Lagi-lagi kamu membuatku kaget, ucap Heru dengan penuh emosi. Meski kemampuan tempurnya tidak terlalu kuat, tetap saja dia seorang alam bumi tingkat 3. Tapi tanpa bertarung langsung pun dia sudah kalah. Sebenarnya jurus Agam barusan bukan ditujukan padanya, namun telah membuatkan begitu mengenaskan. Heru tampak agak terpukul. Enggak kok, aku cuma pakai sedikit trik biasa, bukan jurus kuat apapun. Agam melambaikan tangannya sambil tertawa. Heru ikut menyengnya. Mana mungkin dia percaya bahwa itu hanya trik kecil Agam. Jamal dan lainnya datang menghampiri. Mereka pun mengobrol tentang hal-hal lain yang tidak penting. Berkat adanya Agam, Heru dan yang lainnya juga bisa mengobrol dengan santai bersama mereka. Melihat sikap Heru Swandi yang mendukung Agam, para pengawal dan bos kaya lainnya yang sempat ragu-ragu, sekarang Jeti merasa lebih yakin untuk mengikuti Agam. Apa bagusnya keluarga Effendi? Di sini sudah ada keluarga Swandi. Memangnya siapa yang takut? Selain itu,
Harsa dan Norman yang merupakan dua taipan lokal juga begitu dekat dengan Agam. Kalau mereka ikutan, pasti dapat keuntungan yang jauh lebih besar daripada berteman dengan keluarga Pambudi. Melihat Heru yang membantunya menstabilkan moral orang-orang yang mendukungnya, Agam merasa sangat bersyukur. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Suwandi juga pasti punya tujuan lain, dia tentu bersedia membantu mereka. Perjamuan malam itu berlangsung lagi. Setelah minum beberapa cangkir, Heru mulai berkata pada Agam, "Nah, tadi kamu sudah mempermalukan Kinan Effendi. Khawatirnya dia nggak akan melepaskanmu begitu saja. Selain itu, kalian juga sudah pernah ada konflik sebelumnya. Jadi aku khawatir keluarga Effendi akan mengambil kesempatan ini untuk balas dendam. Kalau sampai terjadi, keluarga Suwandi bisa memberikan sedikit bantuan untuk melawan keluarga mereka. Tapi untuk keluarga bergengsi lainnya, kami harus lebih menahan diri. Soalnya ada aturan tak tertulis antara klan besar. Jeti, Ketua, aku senang sekali karena keluarga Suwandi mau membantu. Tapi jangan khawatir, kalau keluarga Effendi benar datang menyerangku, aku juga akan mematahkan dua gigi depan mereka." Agam tertawa, membuat suasananya segera menjadi jauh lebih meriah. Jamal mencondongkan tubuhnya. Wajahnya agak merah, jelas-jelas sudah mulai mabuk. Dia memeluk bahu Agam dan berkata, "Pak Agam, besok kan kamu cerai dengan Citra? Sedih enggak?" "Dasar bodoh. Omong apaan sih?" Jamal bergegas memarahi sambil menarik telinga suaminya. "Hei, perempuan jangan menyelah. Aku lagi bicara hal penting." Jamal menepis tangannya. Jarang sekali dia Jeti seserius itu. Dia pun berkata kepada Agam dengan sungguh-sungguh, "Sebentar lagi kamu akan menjadi bujangan. Kebetulan aku ada kerabat jauh. Dia seorang gadis muda. Kepribadiannya baik dan tampaknya cantik. Dia mirip dengan istriku pas masih muda. Gimana? Mau aku kenali enggak?"